Di dunia alam yang luas dan rumit, setiap makhluk punya tugasnya sendiri. Ada yang pemburu hebat, ada juga yang pemakan rumput yang lembut. Tapi ada sekelompok burung yang sering disalahpahami, padahal perannya sama pentingnya dengan yang lain. Mereka adalah burung nasar, tim kebersihan penting dari alam. Mereka terbang tinggi di atas padang rumput dan hutan. Siluet mereka terlihat jelas di langit yang tak berujung. Tujuan mereka bukan untuk mengambil nyawa, tapi untuk membersihkan tanah dari sisa-sisa. Mereka adalah pendaur ulang terbaik, memastikan tidak ada yang terbuang dalam siklus hidup dan mati yang besar. Sebuah layanan yang sangat penting untuk ekosistem yang sehat. Burung nasar ditemukan di seluruh dunia, hidup di setiap benua, kecuali Australia dan Antartika. Mereka sangat mudah beradaptasi, bisa hidup di berbagai lingkungan, mulai dari gurun yang panas dan sabana yang luas, hingga hutan lebat dan pegunungan tinggi. Ada dua kelompok utama, burung nasar dunia baru di Amerika, dan burung nasar dunia lama di Afrika, Asia, dan Eropa. Meskipun mereka berevolusi secara terpisah, mereka telah mengembangkan fitur serupa untuk melakukan pekerjaan penting yang sama. Ini adalah contoh indah dari evolusi konvergen, di mana alam mencapai solusi yang sama melalui jalur yang berbeda, menunjukkan betapa pentingnya peran ekologis mereka. Makanan burung nasar sederhana tapi khusus. Mereka adalah pemakan bangkai sejati. Ini berarti sumber makanan utama mereka adalah bangkai. Sisa-sisa hewan yang mati karena sebab alami, dimangsa, atau sakit. Makanan ini mungkin terlihat tidak menarik bagi kita, tapi sangat penting. Dengan memakan bangkai, burung nasar mencegah penyebaran bakteri dan penyakit berbahaya, seperti antraks dan rabies, yang bisa menyebar dan menginfeksi satwa liar lainnya, ternak, dan bahkan manusia. Mereka adalah penjaga kebersihan lingkungan, bekerja tanpa lelah dan efisien untuk menjaga lanskap tetap bersih dan aman bagi semua penghuninya. Untuk melakukan tugas ini, burung nasar dilengkapi dengan ciri fisik yang benar-benar unik. Tubuh besar dan sayap mereka yang sangat lebar, memungkinkan mereka meluncur dengan mudah di arus udara panas selama berjam-jam, menghemat energi berharga saat mereka mengamati tanah di bawah untuk mencari makanan berikutnya. Paruh mereka kuat dan melengkung, dirancang sempurna untuk merobek kulit dan daging yang keras. Mungkin fitur mereka yang paling terkenal adalah kepala botak tanpa bulu, adaptasi brilian yang mencegah bakteri dan materi lain menempel pada mereka saat mereka makan jauh di dalam bangkai. Ini menjaga burung tetap bersih dan sehat, memungkinkan mereka melakukan tugas penting mereka tanpa sakit sendiri. Perjalanan evolusi burung nasar adalah kisah adaptasi yang luar biasa. Selama jutaan tahun, burung-burung ini telah menyempurnakan tubuh dan perilaku mereka untuk menjadi spesialis utama dalam mencari makan bangkai. Burung nasar dunia lama, yang ditemukan di Afrika dan Eurasia, berkerabat dengan elang dan alap-alap. Mereka mengembangkan penglihatan yang kuat untuk melihat bangkai dari ketinggian yang luar biasa. Sebaliknya, burung nasar dunia baru di Amerika, seperti burung nasar kalkun, mengembangkan indera penciuman yang luar biasa. Ini memungkinkan mereka mendeteksi gas spesifik yang dihasilkan oleh daging yang membusuk dari jarak bermil-mil, bahkan ketika bangkai tersembunyi di bawah kanopi hutan lebat. Jalur evolusi yang berbeda ini menyoroti kecerdikan alam dalam memecahkan masalah yang sama. Spesialisasi luar biasa ini meluas ke sistem pencernaan mereka. Perut burung nasar mengandung asam yang sangat kuat, jauh lebih kuat daripada kebanyakan hewan lain. Cairan pencernaan yang kuat ini dapat menetralkan hampir semua patogen yang ditemuinya, termasuk bakteri yang akan mematikan bagi makhluk lain. Ini memungkinkan mereka untuk dengan aman mengonsumsi bangkai yang sudah membusuk, sebuah ceruk ekologis yang hanya sedikit spesies lain yang bisa mengisinya. Adaptasi ini bukan hanya untuk kelangsungan hidup mereka sendiri. Ini adalah layanan penting yang menghentikan wabah penyakit, melindungi seluruh jaring makanan dari kontaminasi dan kehancuran. Meskipun adaptasi mereka yang hebat, burung nasar bukannya tanpa ancaman. Di alam liar, mereka memiliki sedikit predator alami. Ukuran besar dan kehadiran mereka yang mengesankan seringkali cukup untuk menghalangi sebagian besar penyerang. Namun, burung yang lebih muda, lebih rentan, atau yang sakit kadang-kadang bisa menjadi mangsa elang besar, hart, macan tutul, atau hyena, terutama di sekitar lokasi bangkai yang kompetitif. Pertemuan-pertemuan ini adalah bagian alami dari perjuangan hidup dan mati di alam liar, membentuk perilaku dan kewaspadaan populasi burung nasar.
Ini adalah pengingat bahwa bahkan makhluk yang paling terspesialisasi pun adalah bagian dari sistem predator dan mangsa yang lebih besar dan saling terhubung. Ancaman terbesar bagi burung nasar bagaimanapun bukan berasal dari alam, melainkan dari aktivitas manusia. Dalam beberapa dekade terakhir, populasi burung nasar di banyak bagian dunia telah menurun drastis. Ini sebagian besar disebabkan oleh keracunan, baik yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Salah satu contoh paling menghancurkan adalah penggunaan obat anti-inflamasi pada ternak di Asia Selatan, yang terbukti fatal bagi burung nasar yang memakan bangkai tersebut. Hilangnya habitat dan tabrakan dengan kabel listrik juga menimbulkan risiko signifikan. Penurunan ini adalah peringatan keras tentang konsekuensi yang tidak disengaja, yang dapat ditimbulkan oleh tindakan kita terhadap keseimbangan alam yang rapuh. Burung nasar menunjukkan perilaku sosial yang menarik, terutama saat makan. Penemuan bangkai seringkali menjadi acara komunal. Burung nasar pertama yang melihat makanan, baik dengan penglihatan atau penciuman, akan turun dari langit. Tindakan ini berfungsi sebagai sinyal kuat bagi burung nasar lain yang mengamati dari jarak bermil-mil. Segera, satu burung menjadi kumpulan, karena puluhan, kadang-kadang bahkan ratusan, berkumpul di lokasi tersebut. Ini menciptakan tontonan kekacauan yang terkendali, pusat aktivitas yang ramai di mana seluruh hewan besar dapat dikuliti hingga tulang dalam waktu yang sangat singkat. Efisiensi ini adalah kunci kesuksesan mereka sebagai tim kebersihan alam. Dalam kelompok makan yang besar ini, seringkali ada hierarki sosial yang berbeda. Spesies burung nasar yang berbeda telah mengembangkan paruh dengan ukuran dan kekuatan yang bervariasi, memungkinkan mereka untuk berspesialisasi pada bagian bangkai yang berbeda. Spesies yang lebih besar dan lebih kuat, seperti burung nasar lappet-faced, mungkin tiba lebih dulu dan menggunakan paruh mereka yang tangguh untuk merobek kulit yang keras. Tindakan ini kemudian memungkinkan spesies yang lebih kecil, seperti burung nasar punggung putih, untuk mengakses jaringan yang lebih lembut di dalamnya. Bentuk makan kooperatif, meskipun kompetitif, ini memastikan bahwa setiap bagian bangkai dikonsumsi, memaksimalkan penggunaan sumber daya, dan meminimalkan pemborosan. Indra burung nasar sangat tajam, diasah oleh jutaan tahun evolusi untuk tugas spesifik mencari makanan. Burung nasar dunia lama mengandalkan penglihatan fenomenal mereka. Terbang di ketinggian, mereka dapat melihat tanda-tanda halus hewan yang mati, atau sekarat dari jarak yang menakjubkan. Mereka mengamati perilaku hewan lain di tanah dan, yang terpenting, mereka mengamati satu sama lain. Burung nasar yang turun adalah tanda paling jelas bahwa makanan telah ditemukan, menciptakan reaksi berantai di langit. Jaringan visual ini memungkinkan mereka untuk mensurvei wilayah yang luas dengan efisiensi yang luar biasa. Di Amerika, burung nasar dunia baru menambahkan alat kuat lainnya ke gudang senjata mereka. Indra penciuman yang sangat berkembang. Burung nasar kalkun, khususnya, terkenal karena kemampuan penciumannya. Ia dapat mendeteksi bau etil merkaptan yang paling samar, gas yang dihasilkan pada awal proses pembusukan. Ini memungkinkan mereka untuk menemukan bangkai yang sepenuhnya tersembunyi dari pandangan, seperti yang ada di bawah kanopi hutan lebat. Indra tajam ini memberi mereka keuntungan, seringkali membuat mereka menjadi yang pertama tiba di makanan. Ini adalah contoh indah tentang bagaimana spesies yang berbeda telah mengembangkan strategi unik untuk berkembang di lingkungan masing-masing. Akibat dari dunia tanpa burung nasar akan sangat mengerikan, gambaran nyata betapa saling terhubungnya ekosistem. Jika populasi mereka menurun atau menghilang, bangkai yang pernah mereka makan akan dibiarkan membusuk lebih lama. Ini akan menciptakan tempat berkembang biak bagi bakteri dan penyakit berbahaya, mencemari sumber air dan tanah. Proses dekomposisi alami akan melambat, dan risiko wabah penyakit yang meluas di antara satwa liar dan ternak domestik akan meningkat secara dramatis. Ketiadaan ahli sanitasi ini akan membuat lingkungan jauh kurang sehat dan jauh lebih berbahaya bagi semua makhluk hidup. Ketika burung nasar menghilang, pemakan bangkai lain yang kurang terspesialisasi mungkin akan mencoba mengisi kekosongan. Hewan seperti tikus dan anjing liar mungkin melihat populasi mereka meledak karena melimpahnya makanan yang tersedia. Namun, hewan-hewan ini tidak dilengkapi dengan sistem pencernaan penghancur penyakit yang sama seperti burung nasar.
Alih-alih menghilangkan patogen, mereka bisa menjadi pembawa, menyebarkan penyakit seperti rabies dan pes lebih luas, dan membawa mereka lebih dekat dengan populasi manusia. Pergeseran dalam komunitas pemakan bangkai ini merupakan ancaman signifikan bagi kesehatan masyarakat, akibat langsung dari gangguan dalam tatanan alam. Kita telah menyaksikan dampak mengerikan dari penurunan burung nasar secara langsung. Di India selama tahun 90-an, populasi burung nasar anjlok lebih dari 95% karena keracunan dari obat hewan. Dampak ekologisnya cepat dan parah. Jumlah anjing liar melonjak, dan bersamaan dengan itu, insiden rabies pada manusia meroket, menyebabkan puluhan ribu kematian. Peristiwa tragis ini menjadi pelajaran yang kuat dan menyakitkan tentang peran tak tergantikan yang dimainkan burung nasar. Ini menggarisbawahi bahwa kesehatan mereka secara langsung terkait dengan kesehatan kita sendiri, dan bahwa melindungi mereka bukan hanya tindakan konservasi, tetapi tindakan penyelamatan diri. Oleh karena itu, adalah tanggung jawab kita bersama untuk melindungi burung-burung yang luar biasa dan vital ini. Kelangsungan hidup mereka sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan kebersihan ekosistem planet kita. Dengan menghargai peran mereka dan berupaya mengurangi ancaman yang mereka hadapi, kita memastikan kesehatan dunia alami yang berkelanjutan. Burung nasar, yang terbang tinggi di atas arus udara panas, bukanlah pertanda kematian, tetapi penjaga kehidupan. Ini adalah simbol efisiensi dan ketahanan alam yang luar biasa, pengingat bahwa setiap makhluk, tidak peduli seberapa rendah perannya, sangat diperlukan untuk jaring kehidupan yang besar, indah, dan rapuh.